kita dan keluarga kita semua di dunia sama-sama baik di jannati, di akhirat semua dikumpulkan di surganya Allah, di jannahnya Allah. Bagaimana caranya? Allah berfirman dalam At-Taubah ayat 111, "Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah." Kata Allah, sungguh, inna, betul-betul Allah beli dari orang-orang beriman diri dan harta mereka. Bi anna lahumul jannah, Allah bayar dengan surga. Nah, inilah Allah bayar dengan surga. Tidak ada kerugian ketika harta kita keluarkan di jalan agama Allah. Bahkan kata Rasulullah, "Ittaqun nar wa la bisyikkin tamrah." Dilindungi dari neraka. Ustaz, ini pangkat belum naik-naik, ada masalah, gaji belum cair-cair, usaha lagi seret, masih ada kebutuhan lain juga, kira-kira bagaimana? In tansurullaha yansurkum. Kita tolong agama Allah, Allah tolong kita. Inilah kesempatannya. Makanya kata Rasulullah, qala Allah azza wa jalla, anfiq unfiq ilaika. Allah berfirman dalam hadis qudsi, keluarkanlah hartamu, niscaya Allah pasti mengganti dengan lebih baik di dunia, di dalam kubur maupun di akhirat. Di dunia Allah buka-buka pintu rezeki kita, Allah lipat gandakan, Allah berkahi. Dalam kubur Allah lapangkan kubur, Allah terangi dengan cahaya. Di akhirat Allah akan hindarkan dari neraka, Allah masukkan dalam surga. Maka sebagai penutup, Bapak Ibu, di kesempatan yang berbahagia ini, kalau kita punya masalah atau punya hajat, apalagi yang besar-besar Bapak Ibu, mohon kesembuhan atau apapun, anak belum keturunan belum punya anak keturunan dan lain sebagainya, atau apapun yang berat, semakin berat, maka kita wakaf dengan wakaf terbaik, berdoa dengan yakin 100% insya Allah Bapak Ibu, hajatnya akan dikabulkan. Saya kasih contoh sebelum saya tutup. Bapak Ibu di Karawang ada ibu-ibu yang mau melahirkan, divonis sama dokter kalau nggak beliau anaknya meninggal. Karena sebelumnya ada 4 kasus serupa, semua kalau nggak ibu bayi meninggal. Ini kasus kelima, suaminya diminta tanda tangan mana yang mau diprioritaskan, istri atau anaknya. Maka dalam keadaan sedih bingung beliau, suaminya tuh pergi ke masjid sholat. Sambil sedih, qadarullah BWK datang aja wakaf. Langsung Bapak Ibu, karena ini menyangkut istri dan anak, beliau wakaf dengan wakaf terbaik, paket yang banyak. Maka setelah itu berdoa, biiznillah 2-3 hari selanjutnya kami sedang mengisi begini di masjid di Cikarang, masuk WA dan beliau ke BWA. Alhamdulillah Ustaz, dengan wasilah wakaf terbaik dan doa kita bersama, Allah selamatkan istri dan anak saya semuanya tanpa kekurangan. Kasus pertama yang ibu dan bayi semua selamat, Masya Allah. Tidak ada yang mustahil. Kalau bagi Allah itu semuanya mudah. Ada pengusaha kecil menengah usahanya sedang bermasalah, ikut kajian, langsung setelah itu wakaf 100 paket, jabat tangan dengan saya, kita berakad. Minta doa, Ustaz tolong doakan, saya wakaf 15 juta 100 paket Al-Quran, langsung minta doa supaya usahanya dilancarkan. Biiznillah 2 bulan lebih selanjutnya kami dapat informasi usahanya sudah dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Di Lampung Bapak Ibu, kemarin kami awal Mei kami safari, diajak oleh seorang pengusaha. Belum pulang umroh, diajak ke rumah, dikasih air zam-zam. Ustaz, saya wakaf 10 paket sekarang. Ini rumah saya sedang jual Pak. Berapa lama rumah ini belum laku-laku, tolong doakan supaya rumah ini laku. Kalau laku saya berwakaf lagi. Awal Mei kami ketemu berdoa bersama. Awal Juni 1 bulan ke depan kami sedang di Pekanbaru, kalau tidak salah. Dapat informasi, alhamdulillah rumahnya sudah terjual dan beliau kembali wakaf. Tidak ada yang mustahil. Bahkan kepala cabang Lampung Bapak Ibu, BWA, 12 tahun menikah belum punya anak. Begitu beliau masuk memperjuangkan Al-Quran, tidak lama Allah kasih hadiah istrinya hamil. Sekarang anaknya sudah 2 tahun lebih, sehat walafiat. Artinya apa? Tidak ada yang sulit bagi Allah. Kalau kita tolong agama Allah, Allah tolong kita. Semakin kita berikan yang terbaik ketulusan kita, Allah akan balas dengan lebih baik. Semakin kita berdoa dengan yakin 100% Allah akan kabulkan. Maka mudah-mudahan ini bermanfaat. Kami hanya menyampaikan, Allah yang memutuskan hasilnya, dan kami meyakini Bapak Ibu yang ada di sini adalah hamba-hamba pilihan Allah yang terbukti bisa duduk di taman-taman surga sampai di waktu syuruk ini. Semoga Bapak Ibu adalah hamba-hamba pilihan Allah yang mudah-mudahan apabila Bapak Ibu adalah orang-orang yang berwakaf dan wakaf terbaik untuk Al-Quran, semoga Allah mudahkan anak cucu Ibu, Bapak Ibu bisa menjadi ahlul Quran, dan kelak sekeluarga bisa mendapatkan syafaat dari Al-Quran dan ahlul Quran serta syafaat dari Nabi besar Muhammad SAW, karena telah berkontribusi untuk 2 hal yang paling dicintai oleh Nabi, yaitu umat beliau dan Al-Quranul Karim. Maka sebagai penutup Bapak Ibu, kami berharap mewakili segenap saudara-saudara kami yang ada di Indonesia Timur, khusus Maluku, semoga di masjid ini bisa terkumpul lebih dari 100 paket Al-Quran. Mungkin ada Bapak Ibu yang kelebihan rezeki, keberkahan rezeki, atau bukan masalah harta banyak, tapi karena keyakinan kepada Allah dan ada hajat yang lain. Semoga ada yang bisa berwakaf 100 paket Al-Quran atau yang lain, sehingga bisa terkumpul banyak Al-Quran
yang diniatkan untuk keluarganya. Semakin banyak kita wakaf, semakin cepat Al-Quran terkumpul dan semakin cepat bisa dikirimkan di sana, semakin banyak pula saudara-saudara kita yang mendapatkan manfaat. Maka Bapak Ibu, setelah ini bisa langsung ketemu dengan tim Badan Wakaf Al-Quran, bisa langsung wakaf, atau mau pulang dulu ke rumah sebentar menjemput wakaf terbaiknya. Sebagaimana ada ibu-ibu di Bekasi yang sangat sederhana, sehari-harinya pun pas-pasan, tapi pulang ke rumah balik bawa seluruh tabungannya, berwakaf 10 paket Al-Quran, minta doa untuk seluruh keluarganya. Maka Bapak Ibu boleh dulu pulang ke rumah, atau mau transfer juga boleh. Di brosur itu ada nomor rekeningnya, silahkan pilih nomor rekening mana saja, transfer di situ. Bukti transfernya mohon untuk dikirimkan di nomor yang ada di stempel di situ. Nanti dikirimkan bukti transfernya, berikut nama-nama yang diniatkan sebagai wakif supaya dicantumkan di dalam Al-Quran, dan kalau ada hajat juga bisa disampaikan di situ. Atau yang mau langsung berwakaf dan bisa berdoa sama-sama juga silahkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum jami'an. Semoga Bapak Ibu adalah hamba-hamba pilihan Allah yang Allah berikan keberkahan dan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Jazakumullah hasanal jazaa fid dunya wal akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi jemaah yang ingin menyalurkan wakafnya bisa hubungi tim kami yang ada di luar. Insya Allah kami ada di masjid ini sampai jam 7. Dan bagi jemaah yang ingin berwakaf via transfer, yang ingin berwakaf via transfer, langsung konfirmasi di nomor yang sudah distempel di brosur, dan tidak mesti hari ini, bisa besok, bisa 1 minggu ke depan. Dan persembahkan wakaf terbaik kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jemaah yang gak sempat ngumpulin hari ini nanti bisa dihimpun kepada pengurus, insya Allah menghubungi tim kami lagi dan akan melakukan penjemputan di masjid ini. Persembahkan wakaf terbaik kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi sudah disampaikan oleh Tuan Guru kita, ada paket-paketnya. Ambil paket yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang punya hajat, di dalam kitab Riyadhus Shalihin bab yang pertama, bab ikhlas wa ihdarin niyah fi jami'il a'mal, hadis yang ke-12, di situ ada sebuah riwayat tawassul bil amali shalih. Kita bisa bertawassul dengan amal saleh yang kita lakukan, ya Rabb, dengan wakaf yang saya keluarkan hari ini, dengan 100 paket mushaf Al-Quran, ya Rabb, jadikan anakku menjadi anak yang saleh dan salehah, jadikan keturunanku menjadi penghafal Al-Quran, keluarkan dari masalah yang sedang saya hadapi. Bertawassul dengan amal saleh, ya Rabb, saya punya masalah, ya Rabb, saya punya anak perempuan yang belum dapat jodohnya, saya berwakaf hari ini, ya Rabb, mudahkan jodohnya yang saleh, yang salehah, ya Rabb, saya belum punya anak sampai hari ini. Bertawassul dengan wakaf, dengan sedekah yang kita berikan. Yang diberi penyakit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Nabi, dawu mardakum bisadaqah, obati penyakit di antara kalian dengan cara yang bersedekah. Manfaatkan kesempatan pagi hari ini dengan sebaik-baiknya, persembahkan wakaf terbaik kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena orang yang sudah wafat sekalipun meminta kepada Allah, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ya Rabb, seandainya kau mau memberikan aku waktu sesaat saja, ya Rabb, mau ngapain? Fa'asaddaq, saya pengen sedekah, wa aku minas shalihin, dan melakukan amal-amal saleh lainnya. Meminta waktu sedikit kepada Allah hanya ingin dipergunakan untuk sedekah, dan kita masih diberikan waktu yang banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tak pernah tahu kapan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf, semoga kita semua panjang umur. Tapi kalau hari ini seandainya kita punya tabungan yang banyak, seandainya kita pulang ke rumah dan kita wafat, tabungan kita yang banyak itu tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika tidak dibelanjakan di jalan Allah. Tapi kalau kita investasikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah harta kita yang sesungguhnya. Banyak orang yang diberikan harta melimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanah luas berhektar, rumah besar bertingkat, itu semua tidak bisa menjadi penolong di hadapan Allah. Yang menjadi penolong di hadapan Allah hanya yang dibelanjakan di jalan Allah. Maka manfaatkan kesempatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Jangan nunggu khusyuk baru pengen sholat tapi teruslah engkau sholat sampai menjadi khusyuk. Jangan nunggu ikhlas lalu pengen memberi tapi teruslah engkau memberi sampai engkau menjadi ikhlas. Ini saja. Sekali lagi kami ucapkan ribuan terima kasih kepada ketua DKM, seluruh pengurus dan jamaah. Subhana rabbi hadza min fadli rabbik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.